Sekarang kita akan bicara tentang multi-state counter current liquid extraction ya. Nah, kita lihat contoh saja ini. Ya. Gampang ini. Ini sudah ada jawabnya semua ya. Nih. Ini umpan cair berupa larutan mengandung 30% berat C. Kelihatan? Kelihatan? Lihat, Pak. Oke. Sebentar nih kok enggak muncul nih. Kelihatan, Pak. Kenapa ini annotation-nya tidak muncul? Oke. Ya. Mungkin harus pakai ini. Nah, ya, umpan cair berupa larutan mengandung 30% berat C dalam pelarut A. Nah, ini masing-masing 5. Jadi ini 10%, 20%, 30%. Jadi fit ada di sini, karena fit itu hanya mengandung C dalam A. Ini C, ini A. Jadi fit di sini. Diekstraksi secara kontinu dengan pelarut B yang mengandung 5% S, 5% C. Berarti letaknya harus di sisi BC. Nah ini 5% itu ini, maka ini saya panjangkan. Ya. Solvent itu ada di sini. Ya. Ekstraksi multitahap lawan arah. Ya, rafinat masih mengandung 5% C. Ini 5%. Nah, rafinat itu di sini. Ya. Rafinat itu di sini. Nih. Ini mungkin kurang bagus gambarnya, kurang ini. Tapi kalau saya gambarkan, ini begini. Ya, saya perbesar. Ini A. Terus ini kubah fasanya. Ini strip 5%. Rafinat itu di sini, bukan di sini. Karena rafinat itu selalu harus di batas kubah fasa. Ya. Nah, sekarang mau dicari nomor 1, ya ini kan operasi akan dijalankan pada 1,5 kali minimum. Nah, ini kita sudah punya 3 titik. Ya. Ini 1, ini F, ini 2, ini R1, R2, ini sampai ke N, ini Rn, ini S, ini E1. Nah, sekarang kalau saya buat seperti ini, maka saya punya F, E1, S, Rn. Ini kalau campurannya M, maka saya bisa tulis F ditambah S sama dengan M, dan M itu akan terpisah menjadi E1 plus Rn. Ya. Jadi F di sini, S di sini. Ya. Saya hubungkan. Ya. M itu pasti terletak di sini. Cuman saya nggak tahu perbandingannya berapa. Yang saya tahu Rn di sini. Seandainya M-nya ada di sini, maka E1 pasti di sana. Karena ini harus ada di kubah. Nah, di sini hanya disebutkan. Saya baru tahu M ini kalau saya tahu perbandingan F dengan S. Tapi di sini disebutkan laju pelarut 1,5 kali minimum. Berarti sekarang harus bisa mencari laju pelarut 1,5 kali minimum. Nah, kuliah yang terakhir sudah disampaikan, ya, pelarut minimum itu adalah jumlah pelarut yang menghasilkan jumlah tahap N itu tak terhingga. Dan jumlah tahap tak terhingga itu kalau kemiringan, ya, kemiringan kurva kesetimbangan atau garis kesetimbangan itu sama dengan kemiringan garis operasi. Kurva keseimbangan itu adalah tie line, garis operasi itu adalah
garis yang lewat delta R. Nah, garis yang lewat delta R itu caranya adalah menghubungkan ini. E1 dihubungkan F itu akan menuju delta R, ini dihubungkan ini menuju delta R. Jadi kalau saya mau cari delta R, S itu dihubungkan, ini juga dihubungkan. Nah, ini dan ini akan ketemu di delta R. Tapi ini nggak minimum. Kenapa? Kemiringannya beda. Ya. Garis operasi kemiringannya ini. Tie line kemiringannya ini. Ya. Sorry. Ya, tie line kemiringannya itu. Ya. Jadi itu bukan minimum. Nah, sekarang kita ingin cari bagaimana cara mencari minimum. Ya. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, ya. Ini saya sudah tahu titik RN, sudah tahu titik S, sudah tahu titik F. Kemudian ini yang bisa saya hubungkan hanya S dengan RN. Ini yang fix. Yang ini titiknya belum tahu. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari tie line. Ya. Ini tie line. Ini kan tie line. Kita cari tie line. Kalau diperpanjang lewat F. Ya. Jadi kita coba. Maaf. Masih terlihat? Mohon maaf. Gambarnya masih kelihatan? Masih, Pak. Oke. Saya coba ini. Ini tie line ini ya. Tie line ini saya panjangkan. Ternyata nggak lewat F. Terus kalau tie line ini saya panjangkan lewat F nggak? Lewat F. Berarti tie line ini, kalau saya membuat delta R ini, delta R kan dibuat di sini. Dari S, hubungkan ke RN. Ya, warna merah. Maka ini delta R ini pasti akan menghasilkan N tak terhingga. Kenapa? Ini adalah garis operasi yang berimpit dengan tie line. Jadi nanti pada waktu dia E1 di sini, ya, karena ini saya kecilkan sebentar. Ya. Karena ya, dari sini ke sini itu harus lewat delta R. Kemudian dari sini ke sini itu harus tie line. Jadi delta R tie line, delta R tie line. Nah, kalau seperti ini ya, delta R tie line, delta R tie line, tetap aja tidak pernah bisa turun. Nah, tapi kita harus cek ya. Ini kan harus kita tambah, ini minimum. Kalau ditambah, ya, ditambah dia akan geser ke sana, delta R-nya akan geser ke sana. Kenapa delta R-nya menggeser ke sana? Ya, ini lihat saja. Ini kalau saya pakai gini, ya, kemudian saya ambil lagi di sini. Ini kondisi ini M-nya ini, ya, ini kondisi, ya. M, F, ditambah S, jadi ini F ditambah S, jadinya M. M terpisah menjadi E1 dan RN. Kalau ininya saya tambah, berarti M-nya turun, menuju ke sana. Ya. Kalau M-nya turun, maka delta R-nya nambah ke sana. Tapi sebelum itu kita harus cek semua tie line yang ada di antara ini. Ya. Karena tie line yang saya gambar ini, ya, tie line ini
garis A ini itu menunjukkan garis ini. Ya, kan ini E1. E1 terhadap F. Sedangkan yang garis ini itu ditunjukkan oleh garis B. Nah, sekarang ini kalau dihubungkan juga menuju delta R. Ini kalau dihubungkan juga menuju delta R. Itu kuliah yang lalu, ini juga dihubungkan menuju delta R. Ini kita cek. Jadi tie line yang ada di antara garis A dan garis B, ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita cek. Dicek apanya? Cara ngeceknya begini. Nah, semua tie line kita perpanjang. Ya. Jadi semua tie line kita perpanjang. Ya. Jadi garis-garis biru yang tipis, kelihatan nih garis birunya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Garis-garis biru yang tipis ini, itu semua berhimpit kemiringannya sama dengan tie line. Artinya apa? Artinya, kalau saya gunakan delta R ini, pasti N-nya tak terhingga. Kenapa? Karena kemiringannya sama dengan tie line. Saya gunakan yang ini, juga menghasilkan N tak terhingga. Pakai yang ini, sama. Ya. Jadi semua ini dipakai sama. Nah, yang kita pilih itu adalah delta R yang paling jauh. Kenapa? Ya, karena itu adalah jumlah solvennya. Ya, jadi kalau digambar begini, ini F, ini solven, M-nya di sini masih menghasilkan tak terhingga. M di sini masih tak terhingga. M di sini menghasilkan tak terhingga. Yang terakhir menghasilkan tak terhingga adalah ini. Maka tentunya M yang dipilih adalah ini. Karena saudara kan pakai M lebih besar lagi. Ya. Jadi kalau saya pilih ini dipakai lebih besar, ternyata tak terhingga. Tapi kalau sudah ini dipakai, pasti dijamin tidak ada yang tak terhingga. Oleh sebab itu kita menggunakan M, ini delta R yang paling kiri. Sebetulnya bukan paling kiri, yang M-nya itu paling mendekati S. Nah, jadi bukan yang pertama tadi, yang pertama yang merah ini. Semua ini minimum. Mungkin nggak bagus ya disebut minimum. Semua ini menghasilkan tak terhingga. Tetapi kriteria minimum ini. Nah, ingat F-nya itu ada di sini. F. Maka untuk menentukan minimum itu kita harus menghubungkan F ya dengan E1 . Jadi kalau mau cari minimum, ya kalau mau cari E1 minimum, itu hubungkan ini dengan F, itu harus ke delta R yang menghasilkan minimum. Ya, yang ini fix, ini dihubungkan. Nah, yang menghasilkan minimum adalah ini. Berarti sekarang harus balik lagi, ini harus dihubungkan ke F. Ini. Nah, barulah kita dapat ini E1 minimum. Jadi urut-urutannya nomor 1, cari tie line yang kalau diperpanjang melewati F. Ini kebetulan tie line-nya langsung pas. Kalau nggak pas ya harus interpolasi. Ya, interpolasi pas, delta R minimum. Kemudian cek semua tie line yang ada di sini untuk menentukan delta R minimum. Ini pengecekan.
Setelah didapat delta R minimum, ya, ini dibalikan ke F supaya dapat E minimum. Karena kalau sudah dapat E minimum, maka saudara dapat M minimum. Ini kondisi minimum. Ya. Jadi sekarang dapat kondisi minimum. Jadi ini, kalau ini F dicampur dengan S minimum, itu akan menghasilkan M minimum. Dan M minimum akan menghasilkan Rn dan E1 minimum. Pada prinsipnya, ini fix. Karena kita kalau melakukan ekstraksi, misalnya solutnya 30%, ingin saya turunkan sampai 5%, ini permintaan yang fix, nggak diubah lagi. Maka titik Rn dan titik S fix. Ya, yang bisa kita mainkan, yang bisa kita operasikan, itu ini. Ya, ini sama ini. Jadi kalau S-nya ditambah, dia akan ke sini. Dan ininya akan geser. Makanya ini namanya garis operasi, karena bisa dioperasikan. Ya. Otomatis setelah seperti ini, saudara bisa ngitung. Ya. Berat F itu dicerminkan oleh panjang garis dari M sampai sini. Nah, ini berat F. Kalau berat S adalah ini. Ya. Dari sini saudara langsung bisa menghitung S minimum. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Siang Pak. Silakan. Maaf Pak, mau bertanya tadi masih kurang paham Pak, kenapa delta R minimumnya dicari yang paling jauh ya Pak? Boleh dijelasin ulang nggak Pak? Terima kasih. Oke. Ini saya hapus dulu aja. Maaf. Oke. Kondisi minimum ya itu ditunjukkan, bukan kondisi minimum, yang benar itu adalah kalau N-nya tak terhingga, jumlah tahap N sama tak terhingga, itu dihasilkan kalau tie line dan garis operasi itu berimpit. Berimpit itu artinya kemiringannya sama. Kalau itu setuju ya? Sudah paham? Paham Pak. Oke. Sekarang, tahap pertama, karena patokannya itu F di sini, saya cuma punya 3 titik. Rn di sini, sama S di sini. Ya. Maka untuk mencari minimum, nomor 1, carilah tie line yang kalau diperpanjang lewat F. Kenapa kok pakai F? Karena F itu pinggir. Ya. Kita itu akan melakukan ekstraksi itu dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi edge tepinya itu F. Yang di sana itu nggak usah diurus, tepinya F. Oleh sebab itu, kita mencari tie line yang lewat F. Nah, ini akan menghasilkan delta R. Jadi kalau kita pakai garis operasi yang delta R-nya di sini, itu pasti menghasilkan. Kenapa? Karena tie line-nya berimpit dengan garis operasi. Setuju ya? Setuju Pak. Sekarang, semua tie line saya cek. Nih, saya cek satu-satu. Saya perpanjang semua supaya mendapatkan delta. Ini nggak usah diperpanjang karena dia potongannya di sini.
Yang ini delta R-nya di sini. Ini delta R-nya di sini. Ini delta R-nya di sini, ini delta R-nya di sini, ini delta R. Jadi kalau kalian menggunakan delta R yang warna biru ini, pilih aja salah satu. Termasuk yang merah juga ini, saya birukan. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, itu pasti N-nya tak teringat. Kenapa? Karena dia berimpit. Memang sengaja kita himpitkan. Jadi kalau misalnya saya pakai ini berimpit. Pasti tak teringat. Jadi semua ini pasti menghasilkan tak teringat. Nah, sekarang kita cek. Ya. Kita cek, kita tahu ada ini. F, ini titiknya sudah fix. Ini Rn, ini S, ini E1. Ini titiknya jumlahnya sudah tertentu. Titiknya sudah tertentu, ini juga titiknya sudah tertentu. Tapi ini titik dan jumlahnya, jadi komposisi dan jumlahnya ini sudah tertentu. Ya. Ini bisa kita ubah-ubah. Kalau kita ubah-ubah, itu saya hubungkan F dengan S, ini. Ya. Atau gini aja deh. Ini jelek banget, jadi saya hapus saja ini. Ini F. Sekarang saya ambil garis saja. F-nya ini, saya hubungkan dengan S, ini. Ya. Saya pakai garis tebal, warna merah, ya tebal. Nih, ini F. Maaf terhapus tadi. Nah, kalau saya gunakan, maaf, ini view, ya. Kalau saya gunakan ini F ya tadi, titiknya itu pencampuran hasilnya M-nya di sini, maka saya akan menghasilkan delta R-nya ini. Benar kan? Ini minimum. Menghasilkan minimum, karena delta R-nya di sini. Kalau saya gunakan yang ini, maaf, salah. Hubungannya dengan Rn. Ya. Maaf, salah. Ini salah. Ya. Jadi gini. Ya. Kalau saya gunakan yang ini, ya, pasti minimum, maka M-nya ini. Rn-nya ini. Ini E1-nya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Bukannya tadi Bapak untuk menulis M itu harus ditarik ke F dulu ya Pak garisnya? Tadi Iya, dari R minimum. Ini F, ditarik kan? Sekarang kalau saya pakai ini, ya, maksud saya gini, kalau saya taruh M-nya di sini, ya, kan F dicampur S, F ditambah S sama dengan M, kan? Benar kan? Lalu, F ditambah S sama dengan M. Posisi M bergantung kepada banyaknya F dan S, atau perbandingan F dan S.
Makin banyak S, dia makin mendekati ini. Contoh, kalau saya ambil posisi M-nya di sini, ya, di warna biru ini, misalnya saya ambil posisi M-nya di sini, ya, itu maka E1-nya ini. Oh, saya ngerti E1-nya ya maksudnya ya. Oke. Saya salah nih. Nih saya hapus dulu. Gini aja. Kalau saudara pakai E1-nya di sini, kalau saya pakai E1-nya di sini, maka M-nya ini. Ya. Nah, nanti kita akan hubungkan di sini. Tapi begini, yang saya maksud itu begini. Kalau saudara pakai garis operasi yang ini, ya, kalau saudara pakai garis operasi yang warna ini, ya saya salah nih, nih titik merah ini, ya. Maka ini saya hubungkan ke F, E1-nya ini, Rn-nya ini, M-nya ini. Sekarang kalau saya pakai garis operasinya yang warna, saya kasih warna lain, misalnya saya kasih warna hijau, ini hijau, ya. Itu saya hubungkan ke F dulu, ya. E1-nya ini, maka M-nya yang ini. Lebih ke sini. Kalau saya pakai yang ini, saya beri warna apa ini. Ini saya hubungkan ke F. E1-nya yang ini, maka M-nya yang ini. Ya. Atau kalau mau digambar sebentar, saya berikan yang gambar yang lebih bagus saja. Ini aja. Ini saya copy, saya beri. Nah, ini. Ya. F-nya di sini. F-nya di sini. Ya. Kalau saya pakai ini, yang merah ini merah. Kalau saya pakai yang merah ini dihubungkan lewat F, maka ini E1 merah. Rn-nya ini. Maka ini garisnya, kemudian saya ambil lagi. Titik S-nya bukan di situ, Pak. Oh, sorry. Ya. Titik S-nya di sini ya. Oke. Ya, Pak. Terus saya dari sini ke E1. Ketemu nggak M-nya? Ketemu kan? M-nya ini kan? Iya, Pak. Jadi kalau saya pakai merah, M-nya merah. Sekarang saya pakai yang, saya kasih warna hijau aja. Nih, saya pakai hijau. Saya harus hubungkan dulu itu ke M. Dari sini,
Saya hubungkan ke F dulu. Nih, saya lewatin aja nggak apa-apa. Ini saya kasih warna hijau. Mungkin saya tebalkan. Oke, itu ya. Maka M-nya ini. Betul nggak? Titik M-nya ketemu nggak? Iya, Pak. Ya. Titik M-nya yang mana? Ini kan? Iya, Pak. Oke. Sekarang M merah dengan M hijau itu kalau F-nya sama, pakai solvennya banyak mana? Yang hijau, Pak. Yang hijau. Berarti kalau saudara pas pakai yang merah, itu kan solven minimum. Saya tambahin. Ternyata ditambahin itu jatuhnya di hijau. Masih tak terhingga. Berarti milih M merah itu salah. Betul kan? Saya memilih kriteria minimum dengan warna merah itu salah. Saya milih kriteria minimum merah. Saya tambah solvennya. Ternyata nambahnya jadi jatuhnya di hijau. Waktu jatuh di hijau, saya cek. Jumlah tahapnya nggak terhingga juga. Loh ini gimana? Padahal udah saya tambahin. Nah, kalau yang hijau, itu kalau ditambah, jadi kalau ditambah yang hijau, itu M-nya akan bergeser ke sana. Dan itu dijamin tidak akan tak terhingga. Karena apa? Karena semua sudah saya cek. Jadi kalau saya tambah di sini, berarti kelandaian dari garis operasi, ya, dia udah menjauh sini. Itu semua tie line yang ada, itu lebih curam dari garis operasi yang saya buat. Gitu. Jadi kalau ini saya buat gini, maka ini saya hubungkan ke F, ya, jatuhnya di sini delta R. Ini menjamin kelandaian garis operasi ini lebih kecil atau lebih landai dibandingkan ini, karena sudah saya cek semua ini. Ya. Jadi garis operasi yang nanti berasal dari sini pasti akan lebih landai dari ini. Misalnya saya mau ngambil di sini. Tuh. Mau ngambil di sini. Ini udah lebih landai dari ini. Tapi kalau saudara pakai yang ini, ya, suatu saat dipakai di sini, tuh bisa sama ini. Nah, itulah yang kita namakan mengambil kriterianya itu delta R. Ini sebetulnya nggak benar ya kalau kita bilang paling kiri, tapi delta R yang pakai S-nya paling banyak. Sebab kalau delta R-nya nanti di kanan, ya kalau delta R-nya nanti jatuhnya di kanan, kan mungkin saja delta R-nya jatuhnya di kanan. Ya, misalnya gini, S-nya di sini, Rn-nya di sini, F-nya di sini, E1-nya di sini, ini tarik gini, delta R-nya bisa saja di kanan. Tapi paling banyak dia ada di sini. Ini malah ke kiri juga ya sebetulnya. Tapi pengertiannya sebetulnya S-nya nambah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Tujuan yang pertama kali kita mencari delta R yang ditarik ke F, itu buat apa ya, Pak? Kenapa tidak langsung aja kita tarik semua tie line, terus menentukan R minimum, Pak? Ya, karena ada kemungkinan, ya bisa juga sih. Tapi kan masalahnya kan begini, ya. Ini kebetulan ya. Saya kasih cari contoh begini.
Ini contohnya mungkin nggak bagus ya. Nah, saya punya gambar gini. Ini Thailandnya banyak. Ternyata F-nya di sini. RN-nya di sini. S-nya di sini. Nah, kemudian ini saya tarik gini. Ini saya tarik. Berarti kita itu hanya bekerja di sini. Saya itu hanya bekerja di sini. Kenapa? Ini N, ini 1, ini F, ini S, ini RN, ini E1. Ini S, ini RN, ini F. Berarti saya itu hanya bekerja dari sini sampai sini. Jadi timeline yang saya pakai itu cuma ini. Sekarang, saudara tarik semua. Tarik ini. Dapatnya di sini. Tarik di sini. Betul kan? Padahal buat saya ini nggak ada urusan. Karena ini di luar sana. Maka saya bilang contoh saya itu jelek karena apa? Karena timeline yang ditarik untuk F itu paling ujung gitu. Nah, sekarang kalau seperti ini, ya, saudara masih punya banyak timeline di sini, coba ditarik, maka saudara akan menetapkan ini. Padahal salah. Yang benar itu periksa timeline yang ada di sini. Karena kerja kita hanya di daerah sini. Makanya titik-titik ujung itu harus dipasang lebih dulu. Ya, paham? Bisa. Ya. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita bekerja di daerah yang membatasi kita. Jangan terus mengerjakan yang di luar itu. Itu gunanya. Makanya ini mungkin bagus juga ya pertanyaan ini. Jadi nanti kalau saya ngasih contoh ya. Tadinya saya ngasih contoh itu supaya daerahnya luas, tahunya ada pertanyaan. Tapi bagus pertanyaan. Siang, Oke, Pak. ada lagi? Sore, Pak. Ya, ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Kalau misalnya, jadi kita pakai Thailand yang udah disediain di gambar ya, Pak. Kan sebenarnya kita juga bisa gambar Thailand baru yang mungkin lebih kalau misalnya contoh yang tadi bisa lebih ke kiri dari dua garis Thailand yang udah ada yang garis putus, terus kita buat Thailand yang baru itu sebenarnya bisa-bisa aja kan, Pak. Tapi kita pakai yang udah disediakan aja ya artinya. Iya, pasti harus yang sudah disediakan di gambar. Dan nggak mungkin sih, kalau kan Anda bikin Thailand baru ya, kalau ini Thailand, ini saya hapus. Ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Kali ini. Kemudian ini garis datarnya. Terus di sini ada Thailand 1, ada Thailand 2. Kalau ini saya perpanjang ini di ini saya perpanjang di sini, pasti di antara ini pasti di sini. Nggak mungkin keluar gini. Jadi nggak ada gunanya kita bikin Thailand baru. Betul ya? Pasti Thailand yang antara ini, itu kalau diperpanjang jatuhnya di sini. Nggak mungkin di luar daerah itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi nggak usah bikin-bikin yang baru. Oke. Ya. Oke. Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Jadi ini kayak trial and error gitu, enggak trial and error sih. Maksudnya kayak harus dicoba semua gitu ya, terus kayak dicek yang mana yang paling ke kanan M-nya. Iya. Jadi gini, kenapa ini melakukan gambar? Ya. Jadi jangan hanya dihafal, tetapi dengan melakukan sketsa itu sebetulnya pikiran kita atau kita itu membayangkan sesuatu. Karena engineering itu produknya nyata, bukan abstrak. Ya, oh ini solvent ditambah. Oh berarti kalau ditambah dia minimum.
Kalau minimum jumlahnya, jumlah tahapnya itu naik, berarti mahal. Solvent juga mahal. Pasti saudara ingin pakai seminimal mungkin. Oleh sebab itu, saya cari berapa solvent minimum. Ya. Jadi, grafik itu bisa membayangkan, oh kalau ini ditambah, ini nanti N-nya naik. Ini sebetulnya untuk itu. Tapi di dalam kenyataannya, sekarang nanti kalau kalian hitung, itu sudah pakai paket program. Tapi waktu menjalankan paket program, itu mindset kita itu jalan. Oh, saya sedang melakukan ini, saya melakukan ini, ya. Mungkin saudara kemarin sudah rancangan trikolom itu ada beberapa yang merancang tuh nggak ngerti, nggak kebayang. Pokoknya ngitung aja jumlah lubang sekian, tapi nggak bisa dibayangkan. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi grafik itu sarana yang paling bagus untuk ilustrasi. Baik, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Pak izin bertanya. Ganti-ganti ya. Silakan. Oke. Kalau misalnya kan tadi di soalnya dikasih tahu F-nya itu 30%, Pak. Kalau misalnya lebih dari 30%, misalnya 40 atau 45, itu kalau ditarik dari R minimum, nggak akan nyampe ke S1 minimum di kurva dong, Pak. Itu gimana, Pak? Sebentar. Saya balikin ke gambar, ya. Jadi saya nggak bisa membayangkan oke, ini gimana? Ya, coba sebentar. Ini kok, ya. Kenapa ini? Bentar. Masih kelihatan PPT-nya? Masih, Pak. Enggak, ini kok nggak mau keluar ininya, pens-nya. Oke, review, slideshow, review. Oh, ininya ada di sini. Ya. Oke. Nah, saya di-guide ya. Tadi ini fix ya. Sekarang RN-nya di sini, kemudian S-nya di sini, kemudian tadi F-nya di 30 ya, 30% di sini. Terus tadi pertanyaannya gimana tadi? Kalau F-nya? Di 40 atau 45%, Pak. 45% di sini. Terus apa yang mau Anda tanyakan? Jadi kan kalau misalnya kita nyari R minimum, tadi udah dapat ya Pak, titik R minimum. Kalau ditarik garis melalui F ke titik S1, jadinya di luar kurva dong Pak. Itu gimana? Ya, kita tidak akan mendapat, sebentar ini gini. Ini gini. Tapi F-nya jangan di sini ya. Sebab kalau F di atas itu, dicampur sama S, nggak pernah di daerah dua fasa. Nah, kalau di daerah nggak di dua fasa, berarti ekstraksi tidak tercapai. Nah, kalau seperti F di sini, itu seperti tadi teman saudara bilang, semua di ini, Rn, ya, semua diperpanjang, yang paling panjang, nggak apa-apa sebetulnya. Ini semua di ini. Jadi Thailand yang ada di dalam kan cuma ini. Ya. Misalnya paling jauh ini, delta R-nya. Ya. Kemudian M-nya di sini.
Bentar, ini bisa nggak apa-apa. Ini dihubungkan saja semua. Jadi ini dihubungkan semua. Ini paling panjang. Ya. Nah, yang paling jauh, jadi nggak perlu pakai gini. Ini kan ada di dalam. Yang paling jauh itu adalah yang akan menentukan minimum. Oke? Jadi mungkin saya ulang. Ini saya hapus saja sini. Maksud saya Pak, jadi nantinya kan titik dari delta R diproyeksiin ke F ke titik S1. Nah, S1-nya itu jadinya gimana ya Pak? Enggak apa-apa. Gini. Ini saya mau bikin ini dulu ya. Ini dulu. Merah. Saya tebalkan. Ini garis bawah, RN sama S ya, 5%. Nah, kemudian F-nya ada di sini. Saya nggak bisa, atau di sini, membuat tie line. Nah, dalam kasus seperti ini, maka semua tie line ini akan kita pakai. Jadi kalau semua tie line ini kita pakai, maka kita cari yang paling, ini bukan. Ini bukan. Kemudian mungkin yang ini. Nah, ini jauh. Ini paling jauh lagi. Mungkin itu yang paling jauh ya. Yang lainnya kayaknya enggak. Ini sudah mendekat semua. Oke. Ini kayaknya mendekat. Jadi yang paling jauh yang ini. Ya. Yang paling jauh itu adalah ini. Ini delta R. Ini yang jadi minimum. Nah, kemudian ini kita hubungkan. Ini S, ini F. Jadi dia akan menghasilkan yang minimum itu ini RN. E1-nya nggak ada ya. Jadi kan tadi ini begini. Mana tadi? Delta R-nya ini. Delta R-nya. Berarti sebetulnya tidak ada minimumnya ini. Bukan. Kita harus di sebelah sana. Nah ini sembarang aja akhirnya. Jadi ini aja minimum. Kriteria yang paling jauh aja minimum. Nah dalam kasus seperti ini, kita kan nggak mungkin ya. E itu kan maksimum di sini ya. Kalau melihat ini kan plate point. Jadi analisisnya gitu. Ini adalah plate point. Di sebelah kanan plate point adalah tempat ekstrak. Jadi kita nggak mungkin punya ekstrak di luar itu. Nah sekarang ekstrak paling tinggi ada di mana? Kalau menurut saya ekstrak paling tinggi ada di sini. Sebab di sini turun dia. Kan ukurannya adalah ini kan persen C. Jadi persen C tertinggi ada di sini. Berarti ini E1 paling tinggi. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita ambil E1 begini, ya. Nah, tinggal dihubungkan ini. Berarti ini deltanya. Jadi dalam kasus ini, kita sudah tidak menentukan delta R minimum, tapi kita menginginkan E1-nya yang ada di mana. Kita tidak terkendala dengan R minimum. Bisa menjawab pertanyaannya? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, inilah bagusnya grafik. Anda bisa membayangkan. Oke,
Sebetulnya masih ada nih, tapi kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi Jumat ya. Ya, kuliahnya Jumat ya. Iya, Pak. Oke, kita ketemu lagi. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya tutup karena saya jam 3 ada kuliah S2. Saya kira kita cukupkan dulu ya, nanti disimpan dulu pertanyaannya. Disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita ini. Tapi saya akan berikan, sekarang hari Kamis, besok Jumat. Ya udah besok. Tadinya mau saya berikan tugas. Baik, kita ketemu lagi besok. Oke? Terima kasih, Pak.